Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ucapan terindah dan termulia yang mesti selalu kita ucapkan dalam rangka memaknai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau Muhammad. Dalam ayat ini yang ditujukan Nabi. Tapi ulama tafsir menjelaskan bahwa kita semua umatnya termasuk di dalamnya. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Ada 3 makna yang ulama tafsir jelaskan. Al-Kautsar, telaga yang ada di surga nanti. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya, kata Nabi. Yang kedua, arti Al-Kautsar, keturunan Nabi yang banyak. Kalau saya pernah baca sebuah buku tentang keturunan Nabi, itu cucu Nabi Hasan Husain gantian orang menjadikan menantu. Apa alasannya? Ingin mendapatkan keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penyebabnya keturunan Nabi sangat banyak. Salah satu makna dari ayat ini. Tetapi makna yang ketiga, dan ini yang disepakati jumhur ulama, yakni nikmat yang banyak. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Di ayat lain Allah jelaskan begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah, meloki bilangi, meloki rekengi, agar kata Allah la tuhsuha, denayille. Kata ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini, sekalipun kita memiliki alat hitung yang canggih, kayak kalkulator sekarang, sampai alat itu rusak, tak mampu menghitung akan nikmat-nikmat Allah. Bahkan yang paling terakhir di ayat Allah menjelaskan, seandainya daun-daun yang ada di dunia ini jadi kalam, jadi pena, dan laut menjadi tintanya, dan berganti sampai 7 kali air laut untuk mencatat akan nikmat Allah. Nikmat Allah belum habis ditulis, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya. Cuma banyak manusia tak pandai bersyukur, sehingga maigai dari kina dan nia syukuruna. Padahal sewajarnya kita manusia maigai syukuruta dan nia dari kita. Olehnya itu ulama mengatakan, jangan bahagia yang membuat kita syukur, tetapi bersyukurlah, maka pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan, cuma satu manusia yang bahagia, cuma manusia yang bersyukur. Bukan manusia yang banyak harta, bukan manusia yang tinggi pangkatnya, bukan wanita yang cantik, bukan lelaki yang ganteng. Tak ada jaminan. Banyak harta, wajah cantik, tinggi pangkat, tak ada jaminan bahagia. Satu-satunya yang bisa menjamin kebahagiaan manusia, iana itu maraja syukuru boleh okko penyamanna fuangala ta'ala. Narimakan roh maraja syukur ki. Karena ulama juga menjelaskan, syukur bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tapi syukur juga mengundang nikmat-nikmat yang lain.
La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti Allah tambahkan. Di sini Allah jelaskan la azidannakum. Dua kata pasti, la pendek dalam bahasa Arab pasti, nun tasydid dalam bahasa Arab tasydid. Itu juga berarti pasti, walaupun sering diartikan di Al-Quran sungguh. Tapi ulama juga menjelaskan arti la pendek, arti nun tasydid seperti la azidannakum. Maka pasti dan pasti kata Allah kami tambahkan nikmat tersebut. Selanjutnya selawat salam. Kita juga persembahkan kepada manusia yang paling mulia. Manusia yang paling agung. Sekaligus manusia paling sukses. Tak lain dan tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat adalah solusi segala persoalan. Perbanyak selawat saudaraku. Yang punya masalah, entah susah rezeki, entah tak bisa punya keturunan, atau kesehatan bermasalah, salah satu solusinya perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah pada subuh kali ini di Masjid An-Nur Rapang, kecamatan apa di sini? Pancarijang, mohon maaf. Mudah-mudahan saya akan memaparkan berkaitan dengan hal yang paling monumental atau yang paling sering kita peringati di bulan Rajab, yakni persoalan Isra Mi'raj. Tapi bukan itu yang saya bahas, tetapi apa yang Nabi terima ketika Isra Mi'raj, yakni menerima salat 5 waktu. Sudah bertahun-tahun kita salat. Mungkin di sini teman-temanku angka annan nifulona tahu masumpah aja. Ya 50, 40. Paling tidak kita sudah tahunan salat. Yang menjadi masalah bagaimana salat kita. Karena Allah katakan bahwa salat itu adalah alat untuk kita dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu tujuan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenyataan di lapangan, banyak sekali umat Islam salatnya rajin, tetapi maksiatnya juga jalan. Artinya apa? Kata ulama kita menjelaskan, berarti salatnya belum berfungsi. Kata Nabi di hadisnya, as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kunci segala kebaikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan banyak kebaikan dari salat kita? Nah, makanya perkenankan saya pada kesempatan ini menjelaskan bagaimana salat yang berkualitas itu. Artinya salat yang membawa efek di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Allah katakan di dalam ayatnya tadi, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama Bapak Ibu saya jelaskan, salat yang baik itu adalah salat yang dikerjakan di awal waktu. Dan insya Allah kita yang hadir di tempat ini termasuk di dalamnya. Salat di awal waktu. Ya. Nah sabadik nacit di itu mas sumpah yang di akhir waktu. Mas sumpah yang loro meloni asar. Mas sumpah yang asar meloni magharibi. Begitu seterusnya. Dan ada ulama tafsir menjelaskan arti kata fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Herangi sahabat, isuruna fuang Allah Ta'ala. Wasang itu de minas sumpaya ta manaraka, mainak kada aya neraka wail na punai itu mas sumpayange. Betul, neraka bagi tidak salat tapi itu neraka sakor namanya.
ma salakakum fi saqar qalu kunna lam nusalli. Ketika Allah bertanya di hari kemudian, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tak pernah salat. Nama nerakanya neraka Saqar bagi yang tidak salat. Tapi ada juga neraka bagi yang salat, yaitu neraka Wail, seperti kata Allah, fawailul lil musallin. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Salah satu pengertian lalai kata ulama tafsir, menunda-nunda waktu. Cina pi, matu pi. Sehingga saya pernah dengarkan sebuah anak-anak ceramah selalu natunda salatnya Cina pi, jangan karena mencari Cina. Walaupun tidak semuanya Cina kafir, ya banyak juga saudara kita dari Cina yang masuk Islam. Ini yang pertama, saudaraku tematoki malah bimana kahadu. Usahakan salat di awal waktu. Suatu ketika Nabi ditanya, ayyul a'malu afdal ya Rasulullah? Amal apa yang terbaik wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, 3 waktu itu, tapi satu di antaranya as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ulama lagi menjelaskan hadis ini yang dimaksud tepat waktu di awal waktu. Makanya terutama ibu-ibu, terutama kalau ada acara pengantin, iya, malah riladda akhir waktu. Ya joki tinggi, loro, mele asara de panas sumpahnya. Cina pi, hati-hati ki. Makanya dianjurkan sebelum mikah wudu, biar dengan pakaian itu bisa sholat. Yang penting tertutup aurat. Tidak mesti pakai mukena, pakai kos kaki, pakai kos tangan, karena ini bukan aurat tetapi yang ini aurat. Yang penting tertutup telapak tangan, aurat yang lain boleh sholat. Tapi tentu memang yang paling afdal kalau pakai mukena kayak yang ibu-ibu pakai sekarang. Yang intinya jangan terlambat sholat, karena itu bisa berbahaya. Ya, itu kata ulama kita. Ini yang pertama, teman-teman, salat di awal waktu. Yang kedua, salat yang berkualitas itu adalah salat berjamaah. Ya, alhamdulillah. Semestinya yang saya kasih tahu ini orang yang tidak pergi berjamaah. Tapi itulah kita yang ke masjid. Nasang itu iditona lo masih iditona inanari. Padahal semestinya ini yang tidak pergi ke masjid dikasih tahu. Ya, logi masih emak berjamaah. Nasabaga temataki umat Islam yang cerdas. Program pertamanya dalam setiap hari, agenda pertamanya dalam hidupnya setiap hari, salat berjamaah. Itu yang terjadi zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in. Agenda nomor satunya umat Islam salat berjamaah. Sehingga sejarah mencatat salat berjamaah di 4 generasi ini, di 4 zaman. Zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Kata sejarawan menjelaskan, salat subuh seperti yang kita lakukan ini tidak ada bedanya jumlahnya dengan salat Jumat. Kalau kita mungkin di sini alhamdulillah ramai 3 sampai 4 saf. Tapi kalau Jumat mungkin penuh. Itu bedanya. Sejarah mencatat umat Islam dahulu tidak ada bedanya dek gagal perbedaannya sumpahnya berjamaah subuh nannya sumpahnya Jumat pada ikan atau mas sumpahnya magai program utamanya, agenda utamanya orang ketika itu salat berjamaah. Apa sebabnya teman-teman? Okonihe onronna mingala umat selenge kami namaega ilolongan riba berjamaah. Aga ilelu tu kolino tomatoki, ya. Nasa mega mungkin itu salah paham itu. Nasa ngilino onrot tungan na. Di padahal aga nasa agama tak lino onrot cinampa mi. Tani onrot tungan tah. Onromi mapasipulung amala. Onromi melo pamegay amala. Napigay monro amalay kami na mega di masjid.
Makanya agama kita menjelaskan tempat termulia, tempat terbaik di suatu kampung, masjid. Ya ku ya murilan otak tak, alhamdulillah. Tapi zaman sekarang mohon maaf, biasa lebih ramai pasar daripada masjid. Kalau dulu lebih ramai masjid daripada pasar. Ya, makanya ada hadis menjelaskan siapa yang bangun tidur langsung pergi ke pasar, maka dia membawa bendera setan. Tetapi siapa yang bangun tidur berwudu siap-siap ke masjid, maka dia membawa bendera Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit saudara kita begitu bangun di otaknya pasar, terutama pedagang. Dan itu kurang benar. Makanya teman-teman agama Nabi tentang salat berjamaah, dan itu tempatnya kecerdasan umat Islam. Tidak mau tinggalkan salat berjamaah. Jangan nanti di kampung tak. Ya, kecuali kalau musafir. Musafir itu kata Nabi mendapatkan pahala berjamaah kalau dia rajin berjamaah ketika ada di kampungnya. Itu kelebihan tak. Pergi ke Makassar, pergi ke umrah, pergi ke haji, di perjalanan tidak bisa berjamaah. Kata Nabi baginya salat berjamaah karena dia biasa berjamaah ketika ada di kampungnya. Tetapi nak di metona ketika berjamaah dia kai lolo. Tapi ku ibu biasa ni mah berjamaah ke kampota. Tiba-tiba angka kegiatan ke kampung mabilai. Mangoto ki makafa lagi. Kata Nabi baginya tetap ditulis salat berjamaah. Ada dua orang. Kata Nabi di hadisnya tetap ditulis salat berjamaah walaupun tidak berjamaah. Siapa itu? Di hadis dijelaskan ada dua. Al-marad wal musafir. Orang sakit dan orang bepergian. Itu orang sakit, 1 bulan di rumahnya sakit, 3 bulan di rumahnya sakit, tetap ditulis salat berjamaah. Narek kuatun nasiha mima berjamaah. Nah, makanya teman-teman yang masih ada kesehatan, yang masih ada kekuatan, datang ke masjid. Nasabah angka-angka matu waktu, meki jokka masih gie di nana yille. Tapi nak mau pakor mulai insyaallah kata Nabi tetap yoki sumpajat tak sumpajat berjamaah. Agalah bidana sumpah berjamaah itu mataki angka 2 hal di sana. Angka maka 25 derajat, angka maka 27 derajat. As-salatul jamaah atau salatul jamaati tabdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Sumpah berjamaah masar malabbi dinak kadah desa mapada malabbi berarti asik Nabi. Sumpahnya berjamaah masar malabbi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sumpahnya lutung ke lo sumpahnya celele. Siaga perbedaannya 27 derajat. Siaga irta sedi derajat teman-teman kisah seraki narampe si anda geruta ulama hadis. Batuan naset di derajat ada yang menjelaskan 1 derajat itu antara bumi dengan langit yang paling terakhir. Itu 1 derajat. Letui asoi Bapak Ibu sampai detik ini di pagar atau acata misengi siaga bilana tanahnya langit pertama. Aja na langit madua. Langit pertama sampai detik ini di pagar atau acata lolongi siaga bilana. Karena itu langit pertama masih di atasnya bintang-bintang yang kita lihat. Dan sampai hari ini masih ada bintang yang manusia belum tahu berapa jauhnya dari bumi. Apalagi langit pertama. Itulah perbedaan derajat sumpahnya berjamaah dan nia sumpahnya lotungke. Yang kedua, alat bidang sumpahnya berjamaah itu mataki. Narampean regruta. Ia tu sumpahnya berjamaah mapare tasan rupa nareko pa balu-balu. Nareko angka agar padana pa emo. Nareko ibalu makarungangi laku mana? Macening, macam licet de, macuka, tapi nak koi baluk makarungangi laku mana? Semuanya bernilai 1 karung itu. Tapi upana buah-buah tamelo lai baluk lautung ke ibalu tersidi pau misalna jamin harus bagus.
Nasa upan-upan na miki balulotong ka iagat tanadik na magasing di nalaku. Makotoni nasan de gerutai. Narek kuburani ki masumpaya lautung ka pastikan sumpaya tanah tarima fuang Allah Ta'ala. Ya kude ayat berani masumpaya lautung ka. Asolang apa narek masumpaya lautung ka ki detona diterima. Tapi kung bariyama ki kata ulama kita pasti diterima. Andai di masjid itu tak ada satu pun orang diterima salatnya, maka ulama menjelaskan salat kita diterima gara sab itu. Jijik tak na nilai fuang Allah Ta'ala sabari na diterima mana sumpahnya berjamaah. Onco pasia narik kumakasih memang sumpahnya berjamaah. Ini yang kedua. Salat berkualitas itu adalah salat dikerjakan dengan berjamaah. Yang ketiga, salat yang berkualitas adalah salat yang khusyuk dan ibarat mutaqi. Ya, masumpah yang khusyuk. Itu salat khusyuk, Bapak Ibu. Napa guru ki ande guru ta nareko meki loma barejama supaya wat dingi khusyuk sejak wudu. Jangan lagi cerita dunia. Nareko pura ni majene. Ya. Begitu juga ketika berwudu jangan berbicara. Nah sebab dia nak cek di sini surat tamat jadi macam cerita tu. Maka dah memang ajak nak mula fasa Ini mak ni macam cerita tu. Ini mempengaruhi. Ya. Jangan cerita ketika wudu. Pergi ke masjid. Tentu kalau orang dulu kayak saya dulu waktu masih kecil, jok kaki masih hampir 1 kilo itu jalan kaki. Ama biasa angkat masih lupa. Ya ku angkat tanah iki jawab sekedarnya. Ayo lamperi. Jawab sekedarnya. Nah sebab meja tu sini ku di ada. Nah sakimatu maborro. Tapi agama mengajarkan jangan diperpanjang. Pergi milau kalau masih gini. Pura ni. Paling diajak ayo sama-sama ke masjid. Aja nama lampe cerita. Biasa lalu angkat lipan nak kata cerita. Di Topan Hasan, nampai masalah masih gini. Lepas gitu mal tembok-tembok macam cerita. Ini mempengaruhi nanti. Ya, jangan cerita. Sekedarnya saja. Mata maki masih gini. Tomatoki selesai langsung salat tahiyatul masjid. Setelah itu kalau masih ada waktu pakai berzikir. Ya, dipakai berzikir. Menunggu waktu. Apa gunanya tomatoki? Agak ipegau sebelum salat. Ia tu malomo mukba okko pikirata. Nareko cerita pasa giolo napa masumpaya perlu. Ia tu malah lebih kiri kimatu. Garo matu balu-baluku. Angkamu garo pengelih. Nah sebab ia malah ada cerita sebelum salat. Coba zikir dulu. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Zikir, salat sunat, baca Quran. Itu yang disunnahkan dikerjakan sebelum kita melakukan salat berjamaah. Jangan cerita. Karena itu sangat mempengaruhi kualitas salat kita. Yang kedua, tamatake selesraki supaya bisa khusyuk. Ia nari itu tak usahakan ipahang aga ibaca. Apa ia sedih persoalan? Maksud saja ustaz bahasa Arab. Dia ni pahang. Tapi dia gagal masuk sana satu catatan rekomeloki. Masuk samiaton rekomelo cicengi. Sia semelo mak guru mau pemula takabir Allahu Akbar sampai bersalam melu mana ki mising batona memang berat. Tapi coba kita cicil tak sedih mengaseso. Tak gurui. Allahu Akbar yolo tak gurui. Allahu Akbar. Puang Allah Ta'ala malufu. Ada ulama menjelaskan tidak ada yang besar selain Allah. Fuang Allah Ta'ala maha besar selain Allah kecil. Itu yang diingat. Itu pas sabaran rugurutan dari kota KBRI. Mega gemetar tangannya. Termasuk diantaranya saya biasa perhatikan. Gurutta Abdu Pabaja. Ya. Karena itu saya adik kelasnya Gurutta Abdul Rahman Ambodale. Ya saya sempat di Kawalangan dulu di sana sekolah. Masih dapat Gurutta.
Saya dari 2000, bukan 2000, maaf. 86 sampai 92. Sekolah di Kabalangan. Guru masih hidup. Guru meninggal, kalau ada keliru, 95. Bang Kosok. Jadi saya sudah 3 tahun tamat, baru guru meninggal. Beliau ini, bahkan kalau Ali karramallahu wajah, kita baca sejarahnya, baru berwudu sudah pucat wajahnya. Takutnya kepada Allah. Nah, lagi perbandingan atau cada. Bayangkan kita mau ketemu gubernur lah, atau presiden dulu. Mau ketemu gubernur. Nah, rekode nama kasih persiapannya, biasa kita agak bermuka pucat. Begitulah keadaannya Ali karramallahu wajah. Baru berwudu, kalau kita baca sejarahnya, sudah mukanya pucat, begitu takutnya kepada Allah karena dia merasa mau menghadap kepada raja di raja, Malikal Mulk, rajanya para raja-raja, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman alaisara magurui aga betuan ya baca-baca tanda kemasum panjang. Tadi alhamdulillah. Saya mau tanya, tadi imam tak orang sini? Orang sini tadi pemimam tak? Ye, orang Bone sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Puasa ngedek pak. Dapat betul lalai. Aset terbesar. Ya, saya tadi alhamdulillah sangat menikmati. Jarang-jarang masjid imamnya seperti mantap. Suaranya bagus, lembut, merdu, tajwidnya mantap. Alhamdulillah. Itu yang membuat salat kita makin khusyuk. InsyaAllah kalau khusyuk masih mau nak berhenti. Tapi kalau tidak khusyuk, mohon maaf teman-teman. Dia apa aja. Makode malampe ni Pak Imam. Padahal menurut kaidah ilmu fikih makin panjang makin bagus. Tapi kalau kita tidak khusyuk, kita tak paham apa yang dibaca imam, kita akan menggerutu, terutama dalam hati. Padahal yang dibaca Pak Imam tadi luar biasa. Jadi antaranya kisah Nabi Ayub yang sakit, yang ketika sakitnya parah, dia berdoa kepada Allah. Tidak bilang, ya Allah sembuhkan aku. Nabi Ayub sangat pemalu. Sakitnya sudah hampir 20 tahun, masih malu minta kesembuhan kepada Allah. Dia cuma bahasakan, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku dalam kepayahan, tetapi Engkau Maha Penyayang. Dia tidak bilang, ya Allah sembuhkan aku. Dia cuma bilang, Engkau ya Allah Maha Penyayang. Tapi setelah itu, Allah menyembuhkan penyakitnya karena Allah Maha paham apa maksudnya Nabi Ayub. Di terakhir bercerita tentang Nabi Zakaria yang lama sekali tak punya anak-anak. La tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baik pemberi keturunan. Kalau kita paham, insya Allah tambah khusyuk dalam sholat. Tapi kalau tak paham, biasa kita menghayal. Biasa orang berkata bahwa betul-betul sholat itu ya memberikan ilham. Tadi barangku hilang. Setelah salat saya ingat. Mohon maaf, itu bukan ilham. Itu gangguan setan. Apa yang kita lupa di luar salat, diingat ketika salat. Itu bukan ilham. Mohon maaf sekali lagi. Itu gangguan setan. Bapak-bapak perlu tahu dan ibu-ibu perlu ketahui. Bahwa saya pernah baca sebuah buku yang judulnya Jangan Salat Bersama Setan. Apa salah satu isi buku itu? Itu setan ibu bapak. Nanti semua senjata pamungkasnya keluar ketika sholat. Ada tempat-tempat setan, tempat judi, tempat hiburan malam, tempat yang maksiat. Itu setan tak perlu membujuk. Apa alasannya? Tak perlu dibujuk, itu sudah masuk lingkaran. Sudah CS. Tapi kapan, di mana setan banyak berkerumun? Di masjid. Suatu ketika Ali karramallahu wajah, ya maaf, Umar bin Khattab, ya, tidur-tidur di masjid. Nabi masuk.
Itu di masjid ada orang salat. Itu orang salat diganggu sama setan. Sementara ada orang tidur, setan takut. Maka dipanggillah setan itu. Wahai setan, kamu lucu. Orang salat kamu ganggu. Orang tidur kamu takut. Ternyata yang tidur Umar. Karena salah satu yang sangat ditakuti setan, Umar. Di hadis dijelaskan, kalau Umar lewat satu jalan, maka setan pasti cari jalan yang lain. Padahal Umar tidak lihat. Cuma Nabi yang lihat. Tapi Nabi ketawa. Ini lucu juga setan. Yang diganggu orang salat, orang tidur takut. Ternyata orang yang salat, orang tak paham bacaan apa yang dibaca. Gampang sekali diganggu. Sementara orang tidur, orang ulama, dalam hal ini Umar bin Khattab, maka dia takut jangan sampai dia nanti ajari ini, dia lihat solatnya salah-salah model, bangun nanti ajari. Itu sebabnya ketika dia melihat orang tidur, lari keluar. Yang saya ingin katakan teman-teman keselesreki, setan itu sangat mengganggu kapan? Di dalam masjid. Makanya butuh konsentrasi ketika mau salat. Ya, megalat lah tu mapakan pilih-pilih. Di waktu taman sumpahnya, megalat lah yang ngereng. Makanya ulama mengajarkan ada berapa bacaan sebelum salat. Di antaranya 3 atau trikul. Iku malam pelak dai, angkata biasa baca anda geruta maka dai. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya, itu juga doa perlindungan kepada Allah supaya tidak diganggu setan, terutama ketika salat. Pahami bacaan ta Bapak di aguruki aku tahanaki megala dawat di ndro aku tanah ko. Wadiki makutana ko sile surata baka wadiki makutana ko fota. Dena cek de nenek makuwe oke fona makutana. Ya sama tekani mapa ni makasana masuk ni ikra, bahkan tidak sedikit sekarang rumah tahfiz. Ya, yang semuanya diajarkan bacaan salat dan diajarkan artinya. Maka itu mata keselesreki na parallu ipah batuanna nasaba angka ya nafuang Allah Ta'ala mabiasan rabben reguruta itu rimakara nafuang Allah Ta'ala wala takrabus salata wa antum sukara aja madaferi sumpah jangan reko mabok ko. Ya, kalau kita kembali ke asbabun nusulnya ayat ini, pasabaran na turungi ayat nasaba ara watwiro parinong ara luar biasa. Yaitu dina ko angka sigang putta parinong si botolo 2 botolo matanre si peti. Tapi orang Arab itu kalau kita baca sejarah maddarung arakna cawi minung na cemmi. Sehingga turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat kalau mabuk. Anak sabang kana tapak nah, karena Nabi yang pertama diajarkan iman. Ya ku angka tapak, maka singi tapak na angka pangaji yang kalinga tama tu. Ibigau, tapi nak ku tapak dia nama gasing, madari bali-bali baciramai. Angka mana maha dan lepego manang itu. Dek panatama tapak. Tapi sahabat Nabi ta 10 tahun. Ipak guru tak akidah dan iman. Sehingga mereka angkai budangi na pegau di antaranya aja mak daperi sumpah jange. Na reko mabok ko. Karena itu larangan tentang hamar beransur-ansur. Ya. Hamar ada baiknya, ada jahatnya, tapi jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua ini, jangan dekati salat kalau kamu mabuk. Yang terakhir baru Allah katakan innamal khamru dan seterusnya rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mabuk yang saya ingin angkat di sini, orang mabuk saya mau tanya Bapak Ibu. Pernah lihat orang mabuk? Salah satu ciri orang mabuk magala manenna. Ada kulit mana lihat? Manenna matutu mak bicara sembarang Tuhan cerita orang mabuk. Tapi coba karet tanahin ada peseding madu. Kalau dia sudah sadar, tanya. Tadi agak mabuk.
Agak muasang yonna, pasti dia bilang tak tahu, dia using. Nah sebab mabuk ini. Sehingga ulama tafsir mengaitkan mabuk dengan sholat ini. Ada orang sholat, narekodet ni pahang agai baca, itanegi aga mumpoi lalu sumpahnya. Aga main ngereng, narekomakara ki tidak tahu, degaga bedana den de mabuk. Sehingga ulama mengatakan jangan sholat kalau kamu mabuk. Di antaranya dianggap orang mabuk narekomas sumpah yang di nipahang agai baca nasama pade to mabuk. Ini sekedar sindiran saya Bapak Ibu. Taporo idik manangke hal koe angka pada malesara. Ya saya yakin di tempat ini tidak semuanya paham apa yang dibaca. Oleh angka umpas selesai kedua telu de na pahangi aga na baca. Ayar pas sabarana nama biasa terganggu supaya tak magai de ni pahang aga ibaca. Ya, ini yang ketiga teman-teman. Salat khusyuk di antaranya adalah perhatikan sebelum masuk masjid, sebelum salat selalu zikir kepada Allah, dan yang kedua adalah pahami apa yang kita baca. Insyaallah dari kemakanji pahata loko baca-baca ada maka sing. Itulah sebabnya Nabi kalau salat lama karena paham apa yang dia baca. Orang kalau khusus salat Pak mohon maaf nikmat sekali. Bahkan biasa orang tak terasa salat menangis. Kenapa? Karena nikmat sekali. Maka kita catat dari ko angka tahu Mario na cawamu Pak. Biasa-biasa mu Pak itu. Ya narek kita duit 10 sebu, narek kita itu 100 sebu. Terima kasih. Mulut berterima kasih, wajah senyum. Gembiranya masih standar. Senyum. Tapi narek ko angka tahu marengi di set di miliar. Apa yang terjadi teman-teman? Bukan ketawa, bukan senyum, nangis. Kenapa nangis? Terharu, bahagia yang luar biasa. Maka tu ni nasa tu acatah. Narik khusyuk itu mas sumpajang menyamang. Nikmat sangat lezat. Ya, saya juga perlu sampaikan pada kesempatan ini. Sampai biasa jam berapa? Siapa tahu malam pelak deh. Sampai jam 6. Bapak? Ya. Iya. Siapa tahu ada pembatasannya. Hari Sabtu kalau kayak saya cuma kerja 5 hari. Jadi masih bebas. Kemarin saya di TAJ ceramah subuh juga. Persis jam 6 saya selesai. Karena harus cek log paling lambat jam 7. Dari TTAJ ke Salamalori. Ya lumayan jauh jaraknya. Jadi saya batasi waktu itu. Saya lanjut. Saya ingin mengatakan mohon maaf Bapak. Manusia itu butuh 3. Dalam hidupnya baru bisa senang. Kapan salah satunya pincang, dia tak akan merasakan namanya kebahagiaan atau ketenangan dalam hidup. Yang pertama, tubuh ini ada kebutuhannya. Yang kedua, otak ini ada kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah ruh. Tanya nyawa. Ruh. Dan ruh ada kebutuhannya. Itulah yang membedakan kita dengan pohon, binatang yang ada cuma nyawa tapi tak punya ruh. Kita ada ruh. Apa makanannya badannya kita sudah tahu semua. Dan ini hampir semua orang perhatikan kebutuhan jasmaninya. Tapi yang perlu saya jelaskan yang kedua otak. Itulah sebabnya zaman dulu seperti saya katakan tadi 3 generasi emas dalam Islam itu orang mencari ilmunya luar biasa, mohon maaf. Di mana ada ulama ceramah, di mana ada orang pintar pakai materi penuh sampai di luar masjid. Kenapa? Mereka sadar kebutuhan otaknya. Kita sekarang makanannya bagus, minumannya bagus, tapi otaknya beleng-beleng. Tidak bisa masalah. Dan ini perlu. Ini perlu diisi. Kenapa orang stres? Kenapa orang bingung? Kenapa orang banyak masalah? Ini yang kurang. Isinya otak.
Makanya saya bersyukur teman-teman kesila seraki na puji tulah maring kalinga. Namun yang ceramah ya tidak seberapa ilmunya. Tapi saya mohon, saya berharap nareko angka guru tama bicara tudangi. Saya pribadi biar anak-anak yang ceramah saya perhatikan. Dek nangka teman ceramah de gaga ululungan. Namun yang nama deni anak SD sanamia alia ceramah duduk saya perhatikan. Saya belum pernah duduk de gaga ululungan. Poleko ceramah teman ceramah. Namun ini anak-anak tidak pernah kosong. Selalu ada yang lain. Selalu ada ilmu yang saya belum miliki. Apa yang disampaikan orang yang ceramah. Dan itu kita butuh. Banyak orang tidak sadar bahwa dia butuh akan ilmu. Dan ini yang payah. Karena kata yang Malik, ada orang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Masih mending kalau ada orang dia tidak tahu. Tapi dia merasa tidak tahu. Akhirnya dia mau belajar. Ini yang tadi yang pertama. Dia tidak tahu. Tapi dia tak merasa tidak tahu. Akhirnya tidak ada usaha untuk tahu. Kebutuhan manusia yang kedua. Kebutuhan akan otaknya. Dan yang ketiga kebutuhannya manusia. Kebutuhan ruh. Angka tu andrena. Aga andrena ibadah. Dan ibadah yang paling utama dalam Islam salat khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Ulama tafsir menjadikan sungguh pasti. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada qad bertemu fi'il madi, qad baru setelahnya fi'il madi itu telah berlalu. Padahal belum terjadi. Allah katakan sungguh telah beruntung. Ya Allah sudah katakan telah beruntung. Apa maksudnya kata ulama tafsir? Sungguh pasti beruntung. Siapa itu al-mu'minun, orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang pertama? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah katakan pasti. Pasti untung. Baik dunia tempat sementara ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang salatnya yang baik. Makanya saya tutup mungkin dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama-tama Allah perintah bila kita mati. Karena kiamat itu dimulai sejak masuk kubur. Yang pertama ditanya adalah as-salah. Idza salatuhu, idza kubilat salatuhu, kubila sairu amalih. Di hadis lain. Tapi ada juga hadis yang mengatakan, idza saluhat salatuhu, saluha sairu amalih. Apabila salatnya diterima. Ini kata Nabi. Apabila salat kita diterima oleh Allah. Kubila sairu amali. Semua amal-amalnya yang baik yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sambungan hadis, idza ruddat salatu, apabila salatnya tertolak, ruddat sairu amali, maka semua amalnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya salat tamataki. Makanya perbaiki kualitas salat. Jangan salat ya maurotu tanana kalolo lattu matua to lima pak komiro alai sara tamataki. Nareko angka persoalan dihadapi di dunia ini. Salah satu cara mengatasinya selain tadi salawat adalah salat. Itulah maknanya firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan salat. Artinya, salat selalu menjadi penolong. Bila ada masalah, kata agama, salat bukan curhat. Curhat kadang menambah masalah. Tetapi curhat yang benar, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin 3 pokoknya yang berkaitan dengan salat kita. Salat berkualitas adalah salat di awal waktu, salat yang berkualitas, salat berjamaah. Salat berkualitas itu salat yang khusyuk. Mungkin masih banyak yang lain, tapi itu yang sempat kita sampaikan. Pudu na barakat puang Allah Taala dari kiati macinong atau pada angka si mata pakan jagi sumpajata, piara sumpajata. Letuki mati mangolo ripamasina puang Allah Ta'ala. Ini saja, mohon maaf
Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih atas undangannya, terutama panitia. Semoga pertemuan ini membawa berkah kepada kita semua. Kita tutup dengan baca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.